Ya, kemarin kita telah melihat dua pengalaman, ya, yaitu pengalaman diselamatkan di tepi sungai Yordan dan pengalaman dipanggil dari tepi laut. Panggilannya adalah ikutlah aku. Semoga kita mengalami dua pengalaman ini. Ikutlah aku. Nah, pengalaman kedua ini, mengikut dia adalah mengikut dia yang memiliki otoritas. Karena dia memiliki otoritas, kita perlu mengikut dia. Jangan memberontak. Nah, dia yang memiliki otoritas ini berarti dia itu adalah raja. Seorang raja. Jadi mengikut dia berarti mengikut seorang raja. Artinya, mengikut seorang raja adalah masuk ke dalam kehidupan kerajaannya, dan di spanduk kerajaannya itu adalah di bumi yang rusak. Ya, berarti bukan nanti di kerajaan 1000 tahun. Ini berbicara tentang hari ini. Di bumi yang rusak, ya, sang raja yang memiliki otoritas ingin kita mengikut dia. Itulah yang kita lihat di hari pertama dan kedua, dan itu pula lah sebabnya kenapa di hari ketiga dikatakan bahwa dia itu memanggil orang untuk mengikut dia bagi kerajaan. Bagi kerajaan. Nah, kata bagi kerajaan ini penting, ya. Dia adalah yang memiliki otoritas, artinya raja. Kita harus mengikut dia, dipanggil, ya, bagi kerajaan. Jadi mengikuti Tuhan itu adalah bagi kerajaannya, artinya harus berada di bawah otoritasnya atau wewenangnya. Dalam perkara ini kita harus jelas wewenangnya itu ada dalam gereja. Makanya kemarin saya menyarankan baca buku Wewenang Gereja. Itulah yang dimaksud, ya, mengikut dia bagi kerajaan, dan kerajaan di sini adalah di bumi yang rusak. Artinya kerajaan hari ini, bukan nanti di zaman milenium. Sejak hari ini kita harus mengikut dia bagi kerajaannya. Nah, untuk dapat mengikut dia, tetap berada di bawah otoritasnya, hidup gereja yang normal, kerajaannya hari ini, ya, kita perlu ditolong. Tanpa mendapatkan pertolongan, hayat kita yang rusak tidak mampu hidup di dalam kerajaannya, di bawah otoritasnya. Karena hayat kita sudah menjadi hayat yang memberontak, telah berbaur dengan hayat si pemberontak itu. Sehingga kita perlu ditolong untuk dapat mengikut dia.
hidup di dalam kerajaannya hari ini dalam penghidupan gereja. Kita harus ditolong oleh siapa? Ditolong oleh Tuhan Yesus tentunya, tetapi Tuhan Yesus yang sebagai tabib. Kalau untuk lepas dari jeratan pencarian nafkah, kita perlu Kristus sebagai terang yang besar. Ya. Tetapi untuk dapat mengikut Dia dalam penghidupan gereja hari ini di bawah otoritasnya, kita perlu seorang tabib. Ya. Jadi masing-masing aspek Kristus ini memiliki kegunaannya masing-masing. Tetapi semuanya adalah berasal dari satu Kristus saja yang al-muhid. Ya, jadi hari ini kita memerlukan seorang tabib untuk menolong kita mengikut Dia bagi kerajaannya. Nah, saudara-saudari, di dalam Matius 9 ayat 12 dan 13, ya, tadi kita mendoa bacakannya. Ada dua pasang orang di sini. Pasangan pertama tuh orang sehat dan orang sakit. Pasangan kedua mengacu kepada orang yang sama, tetapi penyebutannya menjadi orang benar dan orang berdosa. Artinya apa? Artinya orang sehat itu adalah orang benar, orang sakit itu orang berdosa. Itu yang kita lihat di dalam Matius 9 ayat 12 dan 13. Poin saya adalah, saudara-saudari, orang berdosa itu adalah orang sakit. Itu poin saya. Kita harus memiliki pandangan ini ketika kita mengontak orang, merawat orang, memberitakan Injil kepada orang. Ingat, orang-orang berdosa itu adalah orang sakit. Bukan ya orang-orang yang melanggar hukum. Orang-orang berdosa itu bukan orang-orang yang melanggar hukum. Bukan. Orang berdosa itu orang sakit. Kalau Anda memandang orang berdosa sebagai pelanggar hukum, maka Anda akan menjadi seorang hakim bagi mereka. Tetapi jikalau Anda memiliki visi yang kuat bahwa orang berdosa semua yang kita jumpai adalah orang sakit, maka Anda akan berfungsi sebagai tabib, sebagai penyembuh, bukan hakim. Jadi di sini kita bisa melihat, saudara-saudari, bahwa dosa adalah penyakit. Dosa bukan sebuah pelanggaran. Dosa itu adalah penyakit. Oh Tuhan Yesus, banyak sekali orang Kristen tidak menyadari, saudara-saudari, bahwa dosa itu penyakit. Umumnya orang-orang Kristen, pengajar-pengajar Kristen, guru-guru Kristen menganggap dosa itu adalah suatu perbuatan, pelanggaran dosa. Sebetulnya pelanggaran itu bukan dosa itu sendiri. Pelanggaran itu hanya hasil atau produk atau akibat dari dosa.
bukan dosa itu sendiri. Dosa itu sendiri adalah sebuah penyakit. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku ini datang untuk orang berdosa sebagai tabib. Karena di mata Allah dosa itu penyakit. Bukan perbuatan pelanggaran dosa. Sebab jikalau dosa itu adalah sebuah pelanggaran, maka Tuhan pasti datang sebagai hakim. Tetapi karena dosa itu adalah suatu penyakit, maka Tuhan datang sebagai dokter, ya, tabib. Hanya fakta ini tersembunyi, sehingga kalau Anda bertanya, berdiskusi, Anda akan bisa melihat bahwa kebanyakan orang Kristen tidak menyadari bahwa dosa itu suatu penyakit. Bagi mereka dosa itu suatu perbuatan yang bisa dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan, gitu. Ya, karena mereka punya konsep bahwa dosa itu bisa saja tidak dilakukan, ya, perbuatan dosa itu bisa saja tidak dilakukan. Akhirnya konsep ini membuat mereka berusaha untuk tidak berbuat dosa. Walaupun mereka selalu gagal dan gagal lagi, tetapi aneh fakta bahwa dosa adalah satu penyakit tersembunyi bagi kebanyakan orang. Asalkan banyak orang Kristen, asalkan seseorang Kristen menyadari bahwa dosa adalah satu penyakit, maka kehidupan Kristen mereka akan berubah. Ya. Oh Tuhan Yesus, kita pun juga pagi ini harus jelas, saudara-saudari, mulai hari ini, dosa adalah satu penyakit. Misalnya Anda mengunjungi orang sakit yang terbaring di ranjang rumah sakit. Apakah Anda akan menasehati dia untuk berusaha menjadi sembuh? Wah, Anda akan diusir oleh orang sakit itu. Kalau Anda berkata, "Hei, orang sakit, berusahalah supaya Anda sembuh." Anda akan ditendang keluar dari kamar itu, ya. Itu perkataan yang bodoh sekali. Orang sakit itu akan berkata kepada Anda, "Hei orang tolol, bukan aku yang berusaha menyembuhkan diriku sendiri. Dokterlah yang akan menyembuhkan aku." Kan begitu. Tapi hari ini banyak orang-orang bodoh semacam ini. Karena mereka tidak menyadari bahwa dosa itu penyakit. Sehingga mereka menyuruh orang untuk berhenti berbuat dosa. Itu sebetulnya suatu kebodohan yang luar biasa. Menyuruh orang berhenti berbuat dosa itu sama seperti gambaran tadi, Anda mengunjungi orang sakit dan menyuruh orang sakit itu untuk tidak sakit, gitu. Menyuruh orang untuk sembuh, gitu. Semoga kita sekarang mulai memandang setiap saudara-saudari, orang-orang yang kita rawat, orang-orang yang kita beritakan Injil adalah orang-orang sakit. Mereka butuh obat, bukan butuh seorang hakim atau seorang polisi. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan orang Kristen tidak menyadari kebutuhan akan keselamatan organik. Ketika kita membicarakan keselamatan dengan orang-orang Kristen, kebanyakan dalam pemikiran mereka hanya ada satu jenis keselamatan, yaitu keselamatan yuridis. Bagi mereka dosa itu perbuatan pelanggaran. Jadi kebutuhan mereka adalah pengampunan dosa. Hanya ini yang mereka sadari. Tetapi jikalau mereka menyadari bahwa dosa adalah penyakit, maka mereka akan sadar
Mereka akan mengerti ketika kita memberitakan keselamatan organik kepada mereka. Keselamatan organik itu adalah keselamatan yang menyembuhkan, bukan keselamatan yang hanya mengampuni. Keselamatan yang hanya mengampuni itu hanya terjadi di awal, ya. Keselamatan awal. Ya, tapi keselamatan lanjutan seumur hidup adalah keselamatan disembuhkan dari penyakit dosa. Nah, akibat lain dari tidak menyadari bahwa dosa adalah penyakit, akibat lainnya adalah banyak orang Kristen merasa mereka lebih benar daripada orang lain. Karena mereka merasa pelanggaran-pelanggaran mereka tidak sebanyak orang lain. Tetapi kalau mereka sadar bahwa dosa itu penyakit, virusnya sama. Ya, virus dosa yang bercokol di dalam orang-orang jahat dan orang-orang baik, itu virus yang sama, sama-sama mematikan. Virus itu memang memiliki dua gejala. Gejala perbuatan jahat dan gejala perbuatan baik. Karena virus itu satu virus yang adalah satu pohon. Ada kebaikan, ada kejahatan, tetapi pohonnya sama, virusnya sama. Memang penyakit ini tuh punya dua gejala. Orang-orang yang terjangkit virus dosa ini punya dua gejala. Gejala berbuat jahat dan gejala berbuat baik. Itu memang gejala dari virus ini. Gejala itu adalah hal yang kelihatan di permukaan. Tetapi entah itu baik atau jahat, itu adalah hasil dari virus yang sama. Kita lihat orang-orang Farisi tidak jahat. Mereka baik, tetapi kebaikan mereka itu berasal dari dosa. Dari satu pohon kebaikan. Di dalam pohon ini ada kebaikan, ada kejahatan. Wah, ini sudah lebih dalam lagi, saudara-saudari. Bahwa dosa itu bisa jadi di permukaan terlihat kebaikan. Oh Tuhan Yesus. Akibatnya apa? Karena tidak memandang dosa seperti ini, banyak orang merasa lebih benar daripada orang-orang lain. Tetapi terhadap orang-orang benar semacam itu, tepatnya orang-orang yang merasa benar, Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang sakit." Kalau sampai akhir hayatnya dia terus-menerus merasa benar, bisa jadi dia bukan orang pilihan. Sebab orang-orang pilihan itu pasti Roh Kudus bekerja, sehingga di dalam hati timbul satu perasaan bahwa aku ini orang sakit, perlu dokter. Ya, saudara-saudari, sungguh sayang sekali bahwa di tengah-tengah kita pun, kita yang sudah ada di dalam gereja-gereja lokal, tumpuan yang tepat, masih banyak hakim-hakim yang merasa dirinya benar. Jikalau Anda melihat satu kondisi yang kasihan di lokal Anda, di dalam kehidupan saudara-saudari di lokal Anda, kehidupan gereja di lokal Anda, jikalau Anda melihat ada sesuatu yang kasihan, itu justru untuk dibelas kasihani. Karena gereja adalah rumah sakit. Ya. Kalau Anda berada di rumah sakit,
lalu Anda berperilaku sebagai hakim di rumah sakit, menyalahkan orang-orang yang sakit. Anda sakit karena Anda begitulah, Anda beginilah. Anda sibuk hanya memperlihatkan pelanggaran-pelanggaran. Ya, ketika saya pernah sakit, ada seorang tua yang justru menyalahkan terus saya. Ya. Kamu sih hidupnya gini gitu, kamu sih hidupnya gini. Memang betul, cuman nggak nyaman gitu rasanya. Yang saya butuhkan tuh belas kasihan kalau lagi sakit tuh. Tuhan memang berkata bahwa kehidupan saya masih terlalu banyak ya tidak tepat. Makannya kurang tepat, pola hidupnya kurang tepat. Itu memang ada kesadaran itu. Tetapi sebaiknya kalau kita datang ke orang-orang sakit tuh jangan seperti itu ya. Jangan menghakimi pola hidupnya, menghakimi pola makannya. Lebih baik kita mengasihi dia, mendoakan dia, itu akan selesai nyaman gitu ya. Demikianlah juga secara rohani. Kita merawat orang, mengunjungi, melayani saudara-saudari. Janganlah dengan penghakiman, tetapi dengan belas kasihan. Ya, karena Tuhan menyadari bahwa kita ini orang-orang sakit, dia datang sebagai tabib. Nah, saudara-saudari, di dalam Matius 9 ayat 12 dan 13, Tuhan datang sebagai tabib. Ini sangat jelas kok bahwa penyakitnya itu bukan penyakit jasmani. Sangat jelas bahwa orang sakit di dalam Matius 9 ayat 12 sampai 13 disebut sebagai orang berdosa. Artinya ini bukan penyakit jasmani. Orang sakit itu orang berdosa. Dosa itu penyakit. Artinya ini bukan penyakit jasmani, tetapi penyakit jiwa. Ya. Memang di dalam FKKP dikatakan di alinea terakhir bahwa yang disembuhkan itu roh dan jiwa. Ya, pertama-tama roh kita mati. Sebetulnya bukan mati kalau menurut Watchman itu sekarat. Ya. Kayak macam mati suri. Sehingga pertama-tama Tuhan datang menyembuhkan roh kita atau melahirkan kembali roh kita, membuat roh kita berfungsi kembali. Ya, sejak saat itu roh kita dengan cepat hanya membutuhkan waktu beberapa detik disembuhkan, dinormalkan kembali. Tetapi setelah itu penyakit jiwa ini seumur hidup harus terus-menerus disembuhkan. Ya, ini penyakit jiwa, saudara-saudari. Roh kita tadinya memang sekarat. Sudah disembuhkan, sudah dinormalkan, sekarang sudah baik, penurut. Tetapi jiwa kita masih terus-menerus harus disembuhkan. Jadi ini bukan penyakit jasmani, tetapi penyakit jiwa. Ya, karena itulah, ya, saudara-saudari, karena penyakit ini adalah penyakit jiwani, maka ketika Anda sedang sakit jasmani, janganlah buru-buru berdoa untuk kesembuhan. Karena seringkali Allah menggunakan penyakit jasmani untuk menyembuhkan jiwa Anda. Terlalu banyak kesaksian. Ya, orang-orang sebelum sakit dan setelah sakit. Sebelum mereka mengalami penyakit jasmani, jiwa mereka sedemikian
Tetapi setelah melewati penyakit jasmani, jiwa mereka ada perubahan. Karena penyakit ini adalah penyakit jiwa, itulah sebabnya jangan buru-buru minta doa kesembuhan untuk penyakit jasmani, tetapi lebih baik Anda pelajari saja. Ada pelajaran apa di balik semua peristiwa sakit penyakit jasmani kita? Bahkan juga sakit penyakit ekonomi, keuangan kita. Semuanya itu bisa menyembuhkan, proses yang bisa mendatangkan kesembuhan bagi jiwa kita. Ya, jadi seringkali Allah membiarkan tubuh seseorang mengalami penyakit supaya jiwa mereka sembuh, saudara-saudari. Tetapi iblis sebaliknya. Iblis itu menyembuhkan tubuh seseorang supaya jiwa orang itu tetap sakit. Mujizat-mujizat palsu. Kesembuhannya asli, tetapi itu mujizat palsu. Karena hasil dari mujizat-mujizat semacam itu, orang malah semakin mengasihi dunia, semakin mengikuti iblis, dan tidak mengasihi Tuhan. Jadi Allah membiarkan seseorang mengalami penyakit jasmani untuk kesembuhan jiwa mereka. Tetapi iblis menyembuhkan tubuh jasmani supaya jiwa orang itu tetap sakit. Bedakan ya dua perkara ini di dalam kekristenan dan di dalam pemulihan Tuhan. Di dalam pemulihan Tuhan, sasaran kita adalah kesembuhan jiwa kita, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat juga di FKKP hari ini bahwa banyak orang seperti orang-orang Farisi. Mereka merasa mengerti Alkitab. Ya, tetapi Yesus berkata, ayo belajar lagi, seolah-olah seperti itu. Pelajarilah, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Oh Tuhan Yesus, kita harus belajar ini apa maknanya. Orang-orang Farisi merasa mengerti Alkitab. Mereka merasa karena mereka ngerti Alkitab, mereka itu orang benar. Hari ini banyak orang belajar Alkitab, hasilnya mereka merasa sudah jadi orang suci karena mereka sudah belajar Alkitab. Mereka tidak menyadari bahwa dosa itu penyakit. Harus belajar lagi mereka. Itulah yang dimaksud pelajari lagi. Pergilah, pelajari. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Maksudnya apa, saudara-saudari? Maksudnya adalah orang-orang yang merasa benar itu sangat suka memberi persembahan. Orang-orang yang merasa benar, ya, merasa persembahannya itu berharga. Oh Tuhan Yesus, tetapi Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang benar. 1 Korintus 16 ayat 22, saudara-saudari. Di sana dikatakan, jika Anda tidak mengasihi Tuhan, itu adalah dosa. Sehingga dosa itu harus dikutuk. Wah, berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa
tidak mengasihi Tuhan itu adalah dosa yang harus dikutuk. 1 Korintus 16 ayat 22. Jadi siapa orang benar? Banyak sekali orang-orang yang baik, ramah, sopan, dermawan, penolong, lembut, tetapi tidak mengasihi Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22 berkata itu dosa yang harus dikutuk. Oh, saudara-saudari, jangan merasa menjadi orang benar. Kita ini orang-orang sakit. Orang-orang yang merasa benar itu sangat suka memberi persembahan. Mereka merasa persembahan mereka itu sangat berharga, harus dihargai. Inilah ciri-ciri orang Farisi hari ini. Sehingga Tuhan berkata, "Hai orang sakit, buat apa kamu mempersembahkan? Aku tidak mau persembahan. Aku mau engkau memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekitarmu. Jangan menghakimi. Aku tidak butuh persembahanmu. Yang aku inginkan adalah kasihmu kepada sesama saudara-saudari, terutama, kemudian baru ke semua orang." Itulah yang dimaksud yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Kita semua ini orang-orang sakit, saudara-saudari. Mana bisa sih orang-orang sakit mempersembahkan persembahan yang baik? Mana bisa persembahan yang baik diberikan oleh orang-orang yang sakit? Tetapi nanti kalau kita telah mengalami keselamatan organik, kita menjadi orang benar yang sejati. Karena Kristus telah menjenuhi kita sehingga kita menjadi orang benar karena Kristuslah kebenaran itu. Nah, saat itulah persembahan-persembahan kita disenangi oleh Allah. Karena semua kurban persembahan itu melambangkan Kristus. Perbuatan baik Anda haruslah Kristus. Kebenaran Anda harus Kristus. Pembicaraan Anda harus Kristus. Kebajikan-kebajikan apapun yang kita ekspresikan harus Kristus. Itu baru persembahan. Tetapi orang-orang sakit mempersembahkan, kata Tuhan, "No, aku nggak perlu." Sekarang kita dalam hidup gereja, di dalam penghidupan gereja, semuanya orang sakit, nggak kecuali. Ya. Di dalam rumah sakit, jangan jadi hakim. Jadilah saudara-saudari yang saling mengasihi satu sama lain. Kenapa? Kenapa Tuhan ingin kita saling mengasihi? Karena kita sendiri semua mendapat belas kasihan Tuhan. Kalau Dia datang sebagai hakim, habislah kita. Tuhan datang mengasihi kita sebagai orang-orang sakit. Kita pun juga harus memandang saudara-saudari seperti itu. Kita pun sakit, saudara-saudari pun orang sakit. Oh, Tuhan Yesus. Inilah saudara-saudari kenikmatan yang saya nikmati di hari yang ketiga ini, ya. Nah, ini sekarang waktunya masih sangat banyak, silahkan. Harus banyak saudara-saudari yang berbagi nikmat. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari, silakan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Mari, silahkan.
Tuhan Yesus. Amin. Silahkan saudari. Amin. Amin. Saya ini ya merasakan jadi minder gitu. Ya memang rasanya kita udah nggak bikin sesuatu yang salah atau apa, tapi kadang-kadang kena juga. Banyak perkara yang tadi diuraikan itu juga menemplak ya. Kadang-kadang secara tidak sadar masih ada kesombongan, keegoisan yang ada. Jadi melalui pelajaran ini terus ya kita harus belajar. Memang roh kita sudah diisi oleh Tuhan, tapi yang terus sekarang harus belajar jiwa kita ya, yang harus dijenuhi, disusun ulang supaya kebenaran Kristus itu yang mengisi jiwa kita, yang memenuhi, merubah pola pikir kita. Kayaknya cuma itu, harus belajar lagi, bertekun lagi, mencari kebenaran supaya kebenaran Tuhan yang menguasai jiwa kita. Saya rasa cuma itu, terus belajar untuk benar-benar kebenaran Tuhan yang meraja di dalam hidup saya. Terima kasih Pak Degi. Cuma itu saya dapat. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silahkan saudara-saudari. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan saudara-saudari. Amin. 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 Tuhan, silahkan. Amin. Puji Tuhan ya, pagi ini saya juga mendapat terang kembali ya. Tadi yang sudah diuraikan, dosa ini dalam pandangan Allah penyakit ya. Jadi memerlukan tabib, yaitu penyembuh, bukan hakim. Nah, jadi yang diperlukan adalah tabib untuk menyembuhkan. Dan Tuhan pun juga yang diperlukan bukan persembahan, tetapi adalah belas kasihan. Yang saya nikmati ya perlu Tuhan itu sendiri yang terus datang ya, dari hari ke hari kita pun juga perlu datang ya, menyembuhkan penyakit-penyakit kita ya, yang tadi dikatakan nantinya boleh mengalami kesembuhan ilahi di dalam roh kita, di dalam jiwa kita ya. Dengan demikian hari ini menjadi latihan kita ya, mendengar tadi saya juga terjamah ya, seringkali juga menjadi hakim ya, tanpa kita sadari atau mungkin kita sadari ya, kita menghakimi saudara-saudari atau kita sendiri yang mungkin dihakimi. Tetapi berita pagi ini sungguh menerangi ya, bahwa kita, termasuk saya juga adalah orang sakit yang perlu disembuhkan oleh Kristus itu sendiri. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. 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 Silahkan. Tuhan ya, saudari, sekarang kita menjadi jelas bahwa dosa itu menghasilkan penyakit. Penyakit itu adalah hasil dari dosa. Jadi seluruh umat manusia ya, asalkan dia keturunan Adam ya, dia bersatu dengan dosa dan memiliki penyakit dosa. Baik itu secara fisik ya, maupun secara rohani, maupun secara jiwa manusia, itu semuanya sudah dirasuki oleh dosa, dirasuki oleh penyakit. Keperluan manusia adalah kesembuhan dari Tuhan. Ya, kita juga melihat prinsip Tuhan mengerjakan keselamatannya terhadap orang Yahudi itu secara langsung ya, jamahan secara langsung, dan bagi orang kafir jamahannya tidak secara langsung tetapi melalui firman. Ya, ini penyembuhan Tuhan
kepada orang kusta, orang Yahudi itu memperlihatkan bahwa dosa mengakibatkan pemberontakan ya. Kusta adalah pemberontakan, sedangkan hamba perwira itu lumpuh ya. Ini menunjukkan bahwa manusia yang berdosa selain memiliki pemberontakan, juga fungsinya di hadapan Tuhan mati ya, sekarat, katakan mati sekarat, tidak bisa bagi kehendak Allah, tidak bisa bekerja dengan Allah karena dosa melumpuhkan semua fungsi manusia bagi Allah. Puji Tuhan ya, keperluan kita bukan untuk dihakimi tetapi untuk disembuhkan oleh seorang tabib ya. Jadi kita memerlukan Tuhan ya, jamahan Tuhan hari ini sebagai orang-orang kafir ya, kita perlu jamahan Tuhan terus menerus ya. Tuhan Yesus melalui firman yang memiliki kuasa untuk memulihkan kita, untuk memulihkan fungsi kita bagi Allah, sehingga kita bisa kembali bekerja sama dengan Allah untuk menggenapkan kehendak Allah. Puji Tuhan, melihat bagi Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari yang lain yang sudah lama tidak berbagi nikmat, yuk bagikan. Yang belum pernah bagi nikmat juga jangan takut, silahkan bagikan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari silahkan. Puji Tuhan. Puji Saya pagi Tuhan. dapatkan pelajaran yang benar. Saya melalui firman ini saya sangat diberkati bahwa saya menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Saya orang berdosa dari saya membutuhkan tabib. Karena menyadari akan kebenaran itu bahwa saya orang berdosa, saya tidak boleh menjadi pembenaran diri sendiri dan tidak boleh menghakimi, karena kami menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Kita membutuhkan tabib yang seperti dalam firman yang baru saya dengar ini, tidak berhak untuk menghakimi. Belajarlah menunjuk kepada kita selalu menjaga hati kita bahwa kita butuh tabib itu setiap hari, mengingatkan untuk disembuhkan melalui persekutuan pada pagi ini terus menyadari bahwa kita nih butuh dia, sang tabib itu senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja yang saya dapatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan saudara-saudari, masih cukup banyak waktu. Amin. Banyak yang bisa berbagi nikmat. Ayo jangan diam saja. Amin. Amin. Tuhan. Mari, saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, pagi ini pasti kita semua sudah mengalami dua pengalaman yang tadi dikatakan. Kita sudah diselamatkan di tepi sungai dan juga pengalaman mengikuti Dia. Kita mengikuti Dia sebagai seorang raja sehingga kita masuk dalam
kehidupan kerajaannya. Kehidupan kerajaannya adalah bumi, bukan nanti. Dia memanggil kita mengikut dia, bagi kerajaannya adalah kita berada di bawah wewenangnya, dan wewenang atau otoritasnya ada di dalam gereja. Di dalam penghidupan gereja kita perlu ditolong karena hayat kita itu sudah menjadi rusak, menjadi hayat pemberontak, sehingga kita perlu ditolong oleh Tuhan Yesus sebagai tabib. Tadi juga dijelaskan mengenai dua pasangan orang sakit dan orang sehat. Orang sehat adalah orang benar dan orang sakit adalah orang berdosa. Katakan tadi, orang sakit bukanlah orang-orang yang melanggar hukum. Sehingga kalau kita berhadapan dengan orang sakit, tadi dikatakan kita perlu berfungsi sebagai tabib, bukan sebagai hakim. Tadi juga jelas bahwa dosa itu penyakit, bukan pelanggaran dosa. Sebab itu, karena dosa adalah penyakit, kita butuh obat, bukan butuh seorang hakim. Kita sudah diselamatkan sekali seumur hidup dengan keselamatan yuridis, tetapi kita masih perlu diselamatkan secara organik, keselamatan yang menyembuhkan, keselamatan seumur hidup. Kita perlu Yesus sebagai tabib. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Silahkan Saudari. Amin. Puji Tuhan ya, saya juga sangat bersyukur untuk kebenaran pagi ini yang kembali mengingatkannya bahwa di dalam pengalaman, dalam penghidupan gereja, Tuhan, saya seringkali ya mungkin melebihi orang Farisi itu ya, karena melihat kebenaran, sudah mulai disusun kebenaran, sehingga seringkali bisa menjadi hakim ya terhadap banyak saudara-saudari. Tapi saya bersyukur ya, melalui kebenaran pagi ini kembali mengingatkan bahwa Kristus itu datang sebagai, hari ini datang sebagai tabib ya. Tuhan, semoga Tuhan belas kasihani bahwa kita semua ini perlu belas kasihan Tuhan senantiasa. Seringkali karena kita merasa benar-benar seperti seorang Farisi yang melihat ini, melihat itu, bahkan mendengar suatu hal di dalam penghidupan gereja, seringkali bukan kembali langsung ke dalam roh, malah menghakimi. Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk kebenaran pagi ini kembali mengingatkan bahwa kita ini haruslah seperti seorang tabib yang bisa perlu dan juga perlu belas kasihan Tuhan senantiasa di atas diri kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan, masih ada waktu. Ya, saudara, silakan. Amin. Ya, memang secara umum hal yang banyak beredar di tengah-tengah kekristenan juga mungkin masih di tengah-tengah beberapa saudara-saudari di dalam pemulihan Tuhan akan pemikiran ya perkara dosa ini adalah sebuah pelanggaran ya, bukan merupakan sebuah penyakit ya, dan ini berdampak pada pemikiran juga ketika dihubungkan dalam perkara kebenaran akan keselamatan ya, di mana di tengah-tengah kita di dalam pemulihan Tuhan kita mengenal dua aspek daripada keselamatan ya. Yang pertama terkait dalam keselamatan yuridis ya, yang satu kali untuk selamanya, dan selanjutnya adalah keselamatan organik ya, yang berjalan terus menerus, ada pertumbuhan di dalam perkara ini.
sempurna jiwanya. Setiap orang memiliki masalah kejiwaan, sedikit atau banyak, ringan ataupun berat, termasuk mungkin ringan sekali. Malah dikatakan penyakit jiwa yang sangat ringan sekali itu kadang lebih sulit disembuhkan. Itu seringkali malah seumur hidup. Ya, tentu penyakit ini yang disebut penyakit kejiwaan ini yang disebut di dalam dunia kedokteran kejiwaan itu memiliki definisi tersendiri ya, tentang penetapan apa yang dimaksudkan sakitnya, juga obat kesembuhannya. Tetapi hari ini kita melihat bahwa sesungguhnya memang kita ini, jiwa kita ini perlu mendapatkan suatu pertumbuhan kesehatan secara organik ya, disembuhkan oleh sang tabib. Karena memang di dalam diri kita ada dua aspek ya. Satu adalah penyembuh, satu lagi adalah yang sudah terrusakan oleh kejatuhan daripada Adam ya. Oleh karena itu kita di dalam diri kita masih mewarisi hal-hal yang daripada kejatuhan itu yang bekerja di dalam diri kita ya, yaitu hayat jiwa alamiah diri kita sendiri, dan itu tidak sembuh di dalam waktu satu kali pekerjaan ya, satu kali situasi ya. Yang kita disembuhkan adalah secara yuridis saja ya, di dalam aspek keselamatan yuridis. Tetapi tentang jiwa kita ini kita seringkali narik turun. Oleh karena itu kita memang sungguh memerlukan sang tabib ya, itu Tuhan Yesus ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Engkau datang kepada kami sebagai tabib. Amin. Ya, Tuhan. Amin. Sebagai tabib, Engkau mengasihi kami. Amin. Engkau tidak melihat perbuatan-perbuatan dosa kami. Tuhan. Engkau mengasihi kami walaupun kami berbuat dosa. Amin. Oh, darah-Mu tercucur di atas kayu salib bagi perbuatan-perbuatan dosa kami. Amin. Dan hayat-Mu disalurkan bagi kesembuhan kami. Amin. Tuhan, tolong kami untuk memiliki kasih-Mu ini. Kami pun harus diduplikasi menjadi tabib-tabib hari ini. Pertama-tama bagi saudara-saudari dalam penghidupan gereja. Kemudian terhadap semua orang berdosa. Karena kami pun adalah orang-orang berdosa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Pelayannya sangat menguatkan. Amin. Amin. Saudara Diki, Tuhan Yesus. Amin.